Kisah intens investigasi dalam menyambut Hari Raya Natal yang penuh dengan sukacita. Tentunya umat Kristiani akan beribadah di gereja, lalu merayakan acara bersama dengan keluarga, sanak saudara sebagai wujud syukur dan sukacita. Kebahagiaan dalam merayakan Natal pun terlihat dalam keluarga Rinoa Aurora, mantan kekasih Leon Dosan, di mana merayakan Natal bersama sang mama dan adiknya di Jakarta meski terpisah dari keluarganya yang berada di Manado. Terlihat tengah beribadah di sebuah gereja yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu, seperti apa arti Natal bagi Rinoa Aurora? Benarkah meski sudah putus dan masalah hukum dengan Leon pun telah diselesaikan, hingga sampai saat ini pun Rinoa masih saja trauma hingga masih terus menjalani terapi dengan seorang psikolog? Dan seperti apa pula hubungan Rinoa dan Leon pasca putus? Benarkah komunikasi pun sudah tidak dilakukan oleh Rinoa? Namun Rinoa pun tidak menutup komunikasi dengan orang tua Leon. Masih dalam suasana Natal yang penuh dengan kedamaian dan juga sukacita. Lalu seperti apa juga indahnya Natal pada tahun ini yang dirayakan oleh Roy Martin dan Gading dengan penuh sukacita, di mana berkumpul dengan keluarga ditambah dengan kehadiran Gempi di tengah kehangatan Natal. Dan bagaimana pula pesan Natal dari pendeta GPI untuk umat Kristiani di tanah air? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih dalam suasana Natal yang penuh sukacita. Tentu hal itu pun juga dirasakan oleh Rinoa Aurora Senduk, mantan kekasih dari Leon Dosan. Ya, bersama dan mama dan juga adiknya. Kemarin, Rinoa pun terlihat mendatangi sebuah gereja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjalani ibadah. Tentu, momen Natal kali ini pun dirasa berbeda oleh Rinoa, mengingat dirinya harus terpisah jauh dengan ayah dan juga adiknya yang berada di Manado. Meski terpisah dengan keluarga besarnya, namun tidak menutup kebahagiaan bagi Rinoa untuk bisa merayakan Natal penuh dengan sukacita di Jakarta. Lalu, seperti apa pula momen Natal ala keluarga Rinoa di Jakarta saat beribadah di gereja? Sembah, hanya Tuhan Yesus yang kami puji, hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan setia. Ini hari Natal dan aku sama keluarga lagi mau ibadah di gereja Nias Tiberias di Kelapa Gading. Kan sekarang hari Natal, jadi kita sama-sama bertiga ibadah di gereja ini, Tiberias Nias Kelapa Gading. Untuk kali ini kita Natalnya di Jakarta, nanti kita akan silaturahmi dengan keluarga yang ada di sini besok hari. Ya pastinya Natal tahun ini kan nggak di Manado ya. Biasanya kalau di Manado tuh ramai banget, kalau di sini jauh lah dari keluarga yang di Manado, karena kan saya sekarang harus di Jakarta dulu karena banyak urusan seperti harus ke psikolog dan ada beberapa urusan lain yang belum bisa ditinggal. Jadi untuk sekarang saya dan keluarga memutuskan untuk merayakan Natal di Jakarta dulu aja. Ya, kali ini memang Natalnya berbeda ya, karena suami ya, papa sama adiknya satu yang kecil tuh di Manado, jadi kita pisah gitu. Kalau sedih sih enggak, cuman berasa ada yang kurang aja gitu. Tapi kan sekarang canggih ya, jadi kita bisa video call, jadi tetap bisa berhubungan walaupun jarak jauh.
momen Rinoa beserta ibu dan juga adiknya saat menjalani ibadah di gereja, hingga Rinoa pun terlihat khusyuk saat menjalani ibadah di momen Natal tersebut. Namun, jika melihat ke belakang mengenai hal buruk yang sempat diterima oleh Rinoa tentang dirinya yang sempat dianiaya oleh Leon Dosan, tentu begitulah pelik. Meski sempat melaporkan Leon ke pihak berwajib, hingga Leon pun sempat menjadi tersangka dan dipenjara. Namun, kasus itu pun akhirnya berujung damai, hingga Leon pun akhirnya bebas usai Rinoa mencabut laporannya. Dan melihat tema Natal yang seolah hampir sama dengan ujung masalah dirinya dengan Leon, yaitu perdamaian, lalu seperti apa arti Natal bagi Rinoa? Damai Natal lah, itu kebetulan kita juga baru selesai dengan permasalahan kita berdamai, yaitu cocok juga dengan temanya saat ini. Natal kali ini yaitu damai. Ya, hari Natal kan selalu menjadi hari yang spesial ya, yang paling ditunggu, karena saat Natal tuh kita selalu berkumpul sama keluarga. Nanti setelah ini kita mau rencana ke rumah keluarga juga. Dan pastinya Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berdekatan dengan hari Natal kita diuji oleh Tuhan ya. Dan sekarang kita lebih ke pemaknaan hari Natal ini sendiri, yaitu damai Natal. Ya, saya berharap semoga saya, keluarga dan kita semua selalu dilingkupi oleh kedamaian dan kebahagiaan. Ya, di luar banyak masalah kita pastinya harus selalu bersyukur ya dalam keadaan apapun. Bahkan pada saat kita dicobai oleh Tuhan kita harus bersyukur juga gitu. Apalagi hari ini hari Natal adalah bagaimana kita memaknai makna dari Natal itu sendiri. Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut, Rinoa mengakui bahwa dirinya masih trauma dengan masalah penganiayaan yang pernah dialaminya baru-baru ini. Hingga Rinoa pun masih harus konsultasi ke psikolog untuk berjuang agar bisa sembuh dari trauma yang masih melekat di jiwanya. Lalu benarkah trauma yang dirasakan oleh Rinoa adalah ketika melihat kendaraan? Hingga Rinoa pun masih sering menangis lantaran teringat kejadian penganiayaan yang terjadi di dalam mobil. Ya, untuk kemarin saya habis dari psikolog, memang ada kontrol lanjutan ya. Belum tahu sampai kapan, cuman setelah ini masih ada kontrol lanjutan. Jadi selain saya beribadah, mendekatkan diri ke Tuhan, saya juga dibantu oleh profesional. Iya, kalau untuk itu sampai sekarang jujur masih ada, cuman ya itu dibarengi dengan kita mendekatkan diri ke Tuhan, kita percaya aja bahwa di tahun 2024 Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kita. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh Rinoa, dan salah satunya Rinoa tuh terapinya, jadi kalau melihat misalnya kendaraan itu kan takut, jadi kalau dia takut nggak apa-apa nangis gitu, nangis aja, tapi diatur gitu, misalnya harus ngomong, hatinya harus bilang ya nangisnya bisa, tapi nangisnya nanti di rumah misalnya. Jadi ada tempatnya. Jadi terapi pertamanya seperti itu yang kemarin. Tak hanya itu, Rinoa pun juga mengungkap pasca berdamai dengan Leon Dosan, di mana dirinya sudah memutus komunikasi dengan Leon dan hanya berkomunikasi dengan orang tua Leon saja. Kalau sama orangnya, sama Leon, udah nggak komunikasi secara kontak WA gitu atau teleponan udah nggak pernah. Kalau sama orang tuanya masih. Masih dalam suasana Natal yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Lalu, seperti apa juga indahnya Natal pada tahun ini yang dirayakan oleh Roy Martin dan Gading Martin dengan penuh sukacita, di mana berkumpul dengan keluarga ditambah dengan kehadiran Gempi di tengah kehangatan Natal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Pemirsa Intense Investigasi, indahnya Natal tahun ini juga dirayakan oleh Roy Martin dan sang putra Gading Martin. Mereka pun terlihat merayakan Natal tahun ini penuh sukacita, mengingat bisa berkumpul dengan keluarga besarnya, ditambah kehadiran sang cucu tercinta yaitu Gempi di tengah kehangatan Natal. Dan seperti inilah keseruan momen Natal keluarga Roy Martin yang begitu hangat dan juga meriah. Apalagi dengan kedatangan Gempi yang juga menambah kebahagiaan Natal semakin berwarna. Kami dari keluarga De Marten mengucapkan selamat hari Natal 2023 dan selamat menjelang tahun baru ya 2024. Ini lagi seperti biasa kumpul di tanggal 25 di rumah Opa, di rumah Papa. Kita mau tuker kado. Yeay! Hai guys, are you ready? Mana Papa? Siapa? Banyak lari namanya loh. Welcome Gading. Ini aku dari siapa? Dari mana sih? Dari apa? Six Family. Ini apa kan lu nggak tahu? Gabri nih dari Tuh Gaisan dari Naku. Mana Gaisan? Takasan. Makasih. Mau buka? Ini untuk anak Mas Gali. Banyak, ada sepatu, ada baju, ada. Dan saya kaos golf yang dia sangat suka merek itu. Ya, jadi ya banyak biasanya kado yang emang udah ketahuan sih kita lagi sukanya apa gitu, karena masing-masing kan tahu. Gitu. Jadi senang hari ini dapat banyak kado. Kita ngasih kado juga banyak. Meski telah berpisah, namun hubungan Gading dan Giselle juga keluarga Gading sangatlah baik. Bahkan hingga kini berjalan dengan harmonis. Lantas, apakah hubungan yang akur seperti saat ini dapat membawa Giselle dan Gading pun untuk kembali bersatu dan menjadi resolusi serta harapan Gading di tahun mendatang? Lantas, bagaimana pula Roy Martin melihat sang putra yang masih bertahan dengan status kesendiriannya? Benarkah salah satu doa dari Roy Martin bisa melihat Gading kembali memiliki pasangan hidup alias kembali menikah? Being blessed all the time. Ada yang lebih penting dari itu gitu. Keluarga nomor satunya, karena ya first thing first lah, keluarga dulu, sehat, kerjaan. Ya. Sisanya yang lain nyusul, dan ya kita punya sahabat-sahabat dekat itu juga bikin kita gembira. Sebelumnya kita ngabisin waktu mungkin karena Natalan di rumah Papa 25. Sebelumnya kita udah ngerayain Natal bersama sahabat-sahabat. Pokoknya yang datang dari Tuhan aja. Berdoa aja. Berdoa. Yang terbaik. Amin. Amin. Pada Natal selalu tidak berubah, bahwa rasa syukur kita karena kita sudah mendapat keselamatan. Jadi ini kita memperingati, kita ngucapin syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Ini dua-duanya jomblo. Ini loh, anak muda. Komentar saya cuma memalukan. Orang tua kan harap anaknya laku. Ini nggak laku-laku. Kita udah obral nggak laku-laku ini. Pura-pura nggak laku. Oh, kalau ini pernah, ini belum pernah. Ini lebih parah ini. Iya? Iya, pasti dong. Tapi sekali lagi, jodoh datang dari Tuhan. Kalau jodoh datang dari Tuhan akan selamanya. Amin. Amin. Doakannya terbaik. Perempuan jodoh itu sang penolong. Tuhan akan berikan mereka perempuan sang penolong untuk mereka.
tolong dengan doa, dengan segala macam. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Natal untuk tahun baru untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan damai tercipta di seluruh dunia. Lalu, seperti apa pula pesan Natal dari pendeta GPI untuk umat Kristiani di tanah air? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Natal yang damai memiliki makna mendalam dan penuh kehangatan di dalamnya. Natal pun menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan satu sama lain akan pentingnya hidup dalam damai dan juga harmoni. Dalam momen Natal, kita pun diingatkan untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan dan untuk senantiasa mempertahankan hati yang suci serta menebarkan kebaikan kepada orang lain. Lantas seperti apa pesan Natal dari pendeta GPI untuk umat Kristiani? Ada banyak cara kita menyebarkan kasih Natal, tetapi aku coba mengkerucutkan ini menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tindakan nyata gitu. Dalam Natal ini kita bisa memberikan tindakan nyata dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan ataupun memberikan makanan juga pakaian kepada mereka yang kurang beruntung. Dan selain itu kita juga dapat mengunjungi panti asuhan maupun rumah-rumah jompo untuk menghibur mereka, berbagi kasih dengan mereka yang kesepian itu. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata-kata. Karena kata-kata ini memiliki kekuatan yang besar dalam menyebarkan kasih Allah di momen Natal gitu. Jadi kita dapat menggunakan kata-kata yang positif dan penyemangat untuk menguatkan hati orang lain. Kita nggak pernah tahu ya, ketika kita memposting satu kalimat di media sosial, dari sekian orang yang baca, dari 10 orang yang baca, mungkin satu kalimat itu akan sangat berarti dan memiliki makna yang besar untuk satu orang. Itu udah cukup bagi kita gitu kan. Jadi dengan dapat memberikan ucapan Natal yang hangat, kata-kata yang positif, dan mengirimkan pesan-pesan inspiratif melalui media sosial, kita berharap itu juga bisa menjadi berkat dalam kehidupan orang yang membacanya. Doa juga merupakan alat yang penting untuk menyebarkan kasih di momen Natal. Umat Kristen dapat berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan ataupun kesedihan, memohon perlindungan dan juga berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi 3 hal itu saya pikir kita nggak perlu melakukan semua, tetapi salah satu aja itu udah cukup untuk bisa menyebarkan kasih untuk orang di sekitar kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.